Halo orang Tangerang, balik lagi sama podcast Botang Ngobrol Bareng. Di kesempatan kali ini Botang datang nih ke Koperasi Wanita Lentera Benteng Jaya. Dan sudah bersama Botang ibu-ibu cantik yang ada pada sore hari ini. Boleh kenalan terlebih dahulu, ada ibu siapa aja? Selamat sore, orang Tangerang. Saya Ibu Heni, saya Ketua Koperasi Wanita Lentera Benteng Jaya. Di sini ada teman saya, namanya. Halo, selamat sore. Nama saya Indri. Saya di sini sebagai pengurus koperasi. Oke, dan satu lagi. Halo orang Tangerang, nama saya Bu Ami. Di sini saya sebagai pengurus koperasi Lentera Benteng Jaya. Oke, sebelum nih kita bergeser ke alat musik yang sedang dipegang nih, yang bikin salfok pasti orang Tangerang. Botang mau tanya tadi terlebih dahulu nih, Koperasi Wanita Lentera Benteng Jaya ini tuh kegiatannya apa aja, terus juga ngapain aja gitu ya kan? Kita kan kepo nih, kegiatan ibu-ibu di sini tuh ngapain aja sih? Ya, gini, untuk kegiatan di Koperasi Wanita Lentera Benteng Jaya itu banyak sekali ya, Kak Botang ya, dan orang Tangerang ya. Koperasi itu memang kita di unit usaha yang pertama itu adalah simpan pinjam. Jadi pengelolaan solusi keuangan untuk masyarakat sekitar kita memang lebih tujukan pada ibu-ibunya, untuk perempuannya. Nah, terus di samping unit usaha utama tadi yang simpan pinjam, kita juga punya unit atau divisi-divisi lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Wow, luar biasa. Nah, ini tuh menaungi kelurahan apa sih Kak nih untuk ininya, tempat daerahnya? Kalau kami daerah ini terletak di Jalan Iskandar Muda, dan koperasi kami ini memang koperasi Kelurahan Mekarsari, gitu, binaan dari Dinas Koperasi Kota Tangerang. Oke, baik. Tadi kan di sini juga ada pengembangan juga. Nah, boleh dijelaskan nggak sih pengembangan di sini tuh ada apa aja? Baik, kalau untuk pengembangan itu kita mengembangkan divisi yang menjadi unit usaha juga di koperasi kami, khususnya untuk pemberdayaan perempuan. Kami di sini punya Lentera Cake, divisi Lentera Cake untuk kuliner dan kue-kue. Lalu di sini juga kita punya divisi seni, namanya Sanggar Seni Lentera. Nah, di Sanggar Seni Lentera ini kita punya dua kegiatan. Yang satu itu Sanggar Seni Tari Cokek, dan satu lagi Sanggar Seni Musik Tehyan, alat musik Tehyan. Dan kita juga ada lagi divisi seni budaya untuk batik, Sanggar Batik Lentera. Wow, luar biasa sekali. Tapi aku boleh tahu nggak sih, ini awalnya terbentuknya koperasi ini tuh gimana sih hingga terbentuknya divisi-divisi tadi yang sangat bermanfaat sekali untuk warga, pengembangan nih untuk masyarakat. Jadi kalau untuk koperasinya itu memang kami berdiri di 2015 bulan Mei, tanggal 5 itu kami dampingan bentukan dari program peduli yang dinaungi oleh Kementerian Kemenko PMK dan Yayasan The Asia Foundation, dibawa oleh PPSW Jakarta dan kemitraan ke Kelurahan Mekarsari. Jadi dari program peduli terbentuklah satu koperasi wanita yang sekarang menjadi salah satu koperasi yang ada di Kota Tangerang, itu dengan berbagai divisinya. Kalau divisi ya Kak Botang ya, kalau dan orang Tangerang nih, untuk divisi-divisi yang ada di Koperasi Wanita Lentera Benteng Jaya ini, itu berdasarkan dari pelatihan-pelatihan yang kami dapat dari dinas-dinas maupun dari program peduli yang di awal kami dapatkan. Jadi setiap ada kegiatan pelatihan, kami selalu menindaklanjuti. Jadi kalau kami dapat ilmu, gitu, dikasih ilmu, kedepannya kami pikir mau diapain nih, gitu, supaya ilmu yang kami dapat tidak mubazir. Jadi kayak diberikan pelatihan tari cokek, diberikan pelatihan alat musik Tehyan, kami tindak lanjuti menjadi salah satu sanggar seni yang kemudian diminta untuk pentas ke sana ke sini. Jadi kan kalau pentas itu kan biasanya kan suka dapat uang saku tuh ya. Nah, itu juga jadi buat penghasilan untuk ibu-ibunya. Jadi memang pengembangan pemberdayaan perempuan yang waktu mereka itu bisa dimanfaatkan untuk penghasilan tambahan. Nah, termasuk juga si tadi yang sanggar batik gitu. Kami mendapatkan pelatihan membatik dari Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Tangerang. Setelah itu
kami tindak lanjuti di koperasi kami, mau diapakan ilmu yang kami dapat. Akhir kami buat sanggar gitu kan, yang sekarang sudah mulai dikenal dari beberapa sekolah pun juga ya, sekolah-sekolah yang ada di Kota Tangerang, beberapa mereka sudah mulai berkunjung ke tempat kami dan belajar membatik di sini bersama kami. Luar biasa sekali. Ini pentas sudah diundang kemana-mana. Nah, Botong penasaran nih, Botong kemana-mana ya nih? Diundang kemana aja sih, Bu? Saat ini yang paling jauh kalau untuk pentas tehiannya sendiri itu masih di Jakarta. Pokoknya kalau yang paling jauh itu untuk yang tari cokek sudah sampai di Jawa gitu kan. Kalau yang tehiannya masih sekitaran Tangerang, Jakarta. Paling jauh gitu. Kita udah diundang beberapa kali oleh Dinas Budaya Kota Tangerang untuk beberapa eventnya Dinas Kota. Terus untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya juga kita sering diundang kayak di hotel-hotel gitu kan. Terus ada kegiatan peresmian apa gitu di daerah Jakarta gitu. Oke, baik. Nah, ini yang bikin Botong Salfok dari tadi ada alat musik tehian ini. Tadi kan di sini ada batik, terus juga ada tari cokek dan juga alat musiknya. Ini alat musik yang menarik banget nih. Boleh diceritain gak sih nih awal alat musik ini tuh bisa sampai di Koperasi Wanita ini? Tadi kan selain ada dari pelatihan dan pengembangan, itu selanjutnya diapakan? Jadi seperti yang tadi saya sudah ceritakan, untuk alat musik ini kita juga sama dapat pelatihan dari program peduli. Ya, dulu tari cokek. Terus yang untuk lentera keknya juga kue-kue juga dapat pelatihan dari program peduli di Bogasari. Nah, untuk yang seni juga sama, yang di awal tari cokek kami diberikan pelatihan. Nah, yang kedua ini alat musik tehian. Nah, kalau sejarah alat musik tehian ini memang berkaitan dengan etnis Tionghoa. Jadi alat musik tehian ini dulunya dibawa dari negeri Tiongkok. Jadi sudah tercampur, terakulturasi dengan budaya yang ada di Indonesia, lebih kepada budaya Betawi dan Sunda, gitu kan. Jadilah nih alat musik tehian seperti ini sekarang, dengan bahan-bahan yang amat sangat sederhana yang bisa kita dapatkan di tempat umum, gitu kan, biasa, gitu kan. Jadilah satu alat musik tradisional yang unik, tapi menarik. Ini alat-alatnya terbuat dari apa aja sih, Bu? Terus juga di sini ada dari alat musiknya ini ada ininya part-part apa aja sih? Mungkin bisa dibantu jelaskan? Nah, Bu Indri bisa bantu menjelaskan nih ya, alat musiknya terbuat dari apa, terus cara menggeseknya bagaimana? Silahkan Bu Indri. Terbuat dari batok kelapa sama kayu dan senar. Terus part-partnya ada dari apa aja sih nih untuk alat musiknya ini? Kayak not gesek depan, gesek belakang gitu. Jadi untuk menciptakan nadanya itu, dengan cara menggesekkan senarnya itu ke depan dan ke belakang. Jadi kalau misalkan senarnya digesek ke depan, kita akan mendapatkan nada. Iya, betul. Ada ke depan, ini ke belakang. Oke. Nah, biasanya kan kalau misalnya alat musik itu ada do re mi fa sol la si do atau ada tangga nadanya. Nah, ini gimana cara tahu tangga nada not-notnya? Iya. Cuman kalau untuk meleng notnya ini saya belum. Bukan pakarnya banget, gurunya ada nih, gurunya lagi. Oh, ternyata ada ininya juga. Ada gurunya juga, coachnya juga. Pelatihan itu. Jadi kami yang tadi seperti saya ceritakan, kami mendapatkan pelatihan ini gitu kan dari program peduli yang menghadirkan dosen. Dosen dari IKJ namanya Pak Imam ya. Pak Imam, beliau yang mengajarkan kami gitu kan, jangan sampailah kami yang punya budaya, kami yang nggak tahu gitu loh. Nah, kalau misalnya dari usia yang segini aja nggak ngerti, gimana nanti ke bawah? Kan gitu, ya kan? Baik. Berarti ini sering latihan dong ya. Latihannya kapan aja sih? Terus boleh nggak sih kalau ada orang luar nih mau tahu, mau ikut latihan itu? Jadi kalau misalnya untuk latihan kami memang latihannya saat kita diundang pentas. Jadi kalau kita mau diundang pentas, seminggu sebelumnya itu kami intens latihan. Kalau untuk belajar, kami lebih menyarankan ke Pak Goyong. Ya, memang Pak Goyong itu salah satu maestro tehian yang diakui lah. Sampai sekarang ini masih ada beliau, sekaligus juga sebagai produsen tehiannya.
Berarti ini ada produsen Tehyannya sendiri nih. Berarti harganya berapa nih Tehyan kira-kira? Kalau nggak salah sekarang itu berkisaran di antara 250.000 ke atas gitu. Oke, baik. Berarti nanti kita bisa kali ya buat main-main di kampung ini juga atau di mana? Kampung Tehyan juga. Wow, luar biasa. Semoga kita bisa main ya. Oke, berarti latihannya seminggu sebelum pentas biasanya. Dan udah menyanyikan lagu apa aja sih? Jadi untuk lagu yang diajarkan kami masih baru fasih dengan 2 lagu, Kicir-Kicir dan Dayung Sampan. Nah, jadi kalau kami pentas itu ada musik pengiringnya gitu. Jadi enggak hanya suara musik Tehyan yang didengar, tapi ada musik pengiring yang bisa membuat pendengar atau penonton lebih tertarik gitu. Baik, luar biasa. Terus yang dikirim buat tampil biasanya nih ibu-ibu yang udah ada jadwalnya, lagi nggak sibuk atau seperti apa? Ya, kalau untuk yang tampil dulu kita punya performnya 10 orang gitu untuk perform gitu. Karena sudah ada yang pindah, ada yang keluar, ada yang hamil gitu kan. Ibu-ibu tahu ya gitu kan. Ibu-ibu dengan segudang dengan 1001 talentanya seorang perempuan gitu. Nah, jadi sekarang kami tampil saat ada pentas itu berdasarkan berapa yang punya waktu gitu. Jadi kalau misalnya nanti untuk minggu depan ada undangan pentas, misalnya yang siap 5 orang gitu. Jadi 5 orang itu bisa minimal bisa mewakili lah promosi untuk alat musiknya sendiri di masyarakat umum. Oke, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Harapan kedepannya dan konsep kedepannya nih, ada nggak sih yang mau dikerjakan lagi untuk kedepannya? Ataupun kedepannya ada mau pentas-pentas lagi? Apa sudah ada jadwalnya? Silakan. Harapannya kami sih kedepannya alat musik Tehyan ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat umum, apalagi untuk generasi muda ya. Kalau memungkinkan bisa menjadi salah satu eskul di sekolah, meskipun hanya dengan beberapa kali pertemuan gitu, setidaknya bisa memperkenalkan alat musik ini kepada pelajar gitu, generasi muda, agar kita punya seni budaya gitu kan ya, nggak hilang, ada pelestariannya kelak gitu kan, ada yang merawat gitu, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Saya sih pengennya ke depannya pemerintah lebih memperhatikan seni tradisional gitu yang memang punyanya orang Tangerang gitu kan, untuk lebih di-up kan, lebih dinaikkan, lebih diperhatikan gitu kan. Dan kalau bisa ini jangan sampai hilang, gimana caranya pemerintah ikut andil dalam pelestarian seni budaya yang ada di Kota Tangerang. Oke, baik. Ibu Bulan yang mau nambahin, Ibu? Sudah cukup Ibu nambahin. Oke. Baik, nah ini orang Tangerang luar biasa sekali. Ibu di sini tetap aktif ya, berkarya, terus juga aktif juga nih untuk bersosial. Mas anak mudanya kalah ya nggak Bu? Luar biasa Ibu, terima kasih sekali Botong sudah diizinkan untuk main di Koperasi Wanita Lentera Benteng Jaya ini. Semoga Ibu sehat selalu ya. Terus juga nanti harapan dan cita-cita Ibu nanti nih untuk mengenalkan ini kepada anak-anak muda dapat tersalurkan sekarang nih dari orang-orang Tangerang yang nonton ini. Mungkin segitu aja yang bisa Botong bagikan kali ini. Kalau misal kalian masih kepo-kepo ya bolehlah request kita untuk ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Mungkin segitu aja, sampai jumpa di kesempatan. Jangan lupa di share, bye-bye.